Halo guys, kembali lagi bersama orang resah. Oke. Eh, Kembali lagi sama saya di sini. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas atau mencurahkan terkait istilah-istilah tolol di Indonesia sih sebenarnya menurut gue ya. Menurut gue nih istilah-istilah paling absurd menurut tolol kasarannya. Terus kayak singkatan-singkatan, terus yang seharusnya tidak perlu digunakan kata-katanya dan disebarluaskan oleh orang-orang Indonesia seperti itu. Nah, di sini mungkin satu ya, banyak sih pembahasan terkait istilah-istilah, banyak lah kalian teman-teman bakal tahu sendirilah, seperti singkatan-singkatan PPDB, PPKM, pas COVID itu juga ada istilahnya. Terus yang baru-baru ini kayak oknum, terus konoha dan sebagainya, itu kayak ngapain sih orang Indonesia selalu menggunakan kata-kata ini gitu. Kayak udah dibudayakan mungkin ya dari segi pemerintahnya mengajarkan seperti itu, terus masyarakatnya juga rakyatnya FOMO menggunakan istilah-istilah tersebut, jadi terus digunakan keseringan menjadi kebiasaan, ya itulah sampai sekarang. Seperti kalau menurut gua sih seharusnya itu tidak perlu dilakukan ya, istilah-istilah menggunakan istilah-istilah ini. Nah, mungkin beberapa contoh gue kasih yaitu terkait oknum ya, oknum. Nah tuh oknum banyak tuh, yaitu yang gue tahu sih keluar kata-kata oknum ini ketika ada kasus pembunuhan polisi pada saat itu. Ya muncul, ya kalian tahu lah, bapak yang kasus di polisi itu membunuh cuma gara-gara selingkuhan atau istrinya kenapa dan sebagainya, itu gue juga nggak tahu ya. Aku sebut nama aja Ferdi Sambo. Nah, aku nggak tahu lah, ini bakal aneh sih menurut gue, kenapa banyak kan kasus kayak orang menyebut Sambo ini terus dicari polisi, kok bodo amat Sambo, Ferdi Sambo gitu kan. Ya sebenarnya sih keluar kata-kata oknum itu dari mungkin media ya. Kayak kalau menurut gue ya, kata-kata oknum ini seolah-olah kan ada suatu instansi, misalkan instansi, terus di salah satu orang yang bekerja dalam instansi tersebut melakukan kesalahan dimana membuat malu, membuat nama instansi tersebut tercoreng jadi jelek, susah untuk dibersihkan namanya. Jadi menggunakan orang ini punya salah atau dia kena kasus apa, pembunuhan, narkoba dan sebagainya, disebut oknum gitu loh. Jadi seolah-olah kata oknum ini apa ya, orang nih bekerja nih dalam instansi tersebut, terus dia misalkan gue nih salah, terus gue dikatain oknum, jadi seolah-olah gue di pengecualian gitu. Dia bukan, ya dalam istilah, kalau kita ambil analogi, lu bukan teman gue gitu, lu siapa, kayak seolah-olah nggak kenal. Padahal di satu sisi si orang ini yang melakukan kesalahan juga bagian dari instansi tersebut gitu loh. Itu kayak mendiskreditkan mungkin, atau diskriminasi lah mungkin bahasanya ya. Kayak padahal dia bekerja gitu loh di situ, dia mungkin seolah-olah baik gitu bekerja, awalnya baik, terus ketika dia punya jabatan, memegang kekuasaan, dia melakukan kesalahan, terus segerombolan orang di dalam instansi tersebut kayak seolah-olah lu salah gitu. Yaudah, kok nama instansi kita jadi jelek, ya udah di oknum aja deh gitu, seolah-olah dia bukan bagian dari kita gitu, seolah-olah bukan bagian dari instansi tersebut. Kan kayak lu kayak tidak bertanggung jawab lah gitu atas orang tersebut. Padahal dia kan bekerja tuh direkrut sama orang di dalam instansi tersebut atau perusahaan tersebut, terus dia melakukan kesalahan yang merekrut perusahaan itu, mengatasnamakan perusahaan itu, dia tidak menganggap orang ini gitu loh, jadi disebutlah oknum. Kayak
apa ya, mungkin kalau gue ambil contohnya lu tidak bertanggung jawab gitu loh. Ya udahlah, itu kan bagian dari instansi tersebut, bagian dari perusahaan lu, itu menjadi bagian satu kesatuan. Orang ini sudah ya mau sebaik apapun udah berkontribusi sebanyak apapun, ketika dia melakukan kesalahan, kenapa lu seolah-olah tidak bertanggung jawab atas orang ini? Kan lu bisa, ya udah itu emang salah kita tidak menjelaskan orang ini untuk kebaikan. Memang kita akan memperbaiki untuk kedepannya perusahaan ini supaya tidak terjadi pekerja-pekerja kita yang di dalam instansi tersebut melakukan kesalahan tersebut lagi untuk kedepannya. Kan bisa diomongin gitu ya, kita meminta maaf, kan bisa gitu mengklarifikasinya. Nih kalau udah dia oknum loh, oknum gitu loh, lalu bagian dari itu gitu loh, kan bagian instansi lu gitu loh. Nah kalau misalkan kita ambil contoh ya polisi itu tadi, karena kita bergeraknya gue sebut dari kepolisian ya, si Sambo ini ada yang apa ya dari kasus Sambo ini tuh kan, jadi seolah-olah Sambo ini oknum gitu loh, melakukan kesalahan dalam instansi kepolisian tersebut lah. Kan nih Sambo ini juga bagian dari kepolisian gitu, ngapa disebut oknum gitu loh. Ya udah nih, itu kan hasil dari pekerja yang dalam suatu instansi bergerak, nggak tahu yang di atas apa di bawah kekuasaan yang lebih tinggi dari mungkin daripada Sambo. Dia tidak mengakui bahwa Sambo ini bagian dari dia, makanya disebut oknum. Nah seharusnya sih ya udah gitu loh, kepolisian udah, karena Ferdy Sambo ada bagian dari instansi kepolisian kami dan Ferdy Sambo ini melakukan kesalahan, kami minta maaf kepolisian telah menghasilkan pekerja yang salah gitu, menyalahgunakan kekuasaan untuk hal pribadinya. Kan bisa jadi seperti itu ya, gue nggak tahu ya, gue tidak terlalu mengikuti banget atas kasus Ferdy Sambo, dan gue juga bukan melindungi Ferdy Sambo, cuma gue sini gue highlight kata-kata oknumnya ini sih. Jadi karena gue taunya kata-kata oknum ini berdasarkan dari kasusnya Sambo itu, jadi semua dipakai di semua perusahaan, semua instansi yang salah satu dalam bagian dari instansi pekerjanya melakukan kesalahan disebut oknum juga gitu loh. Kan bisa disebut ya udah ini bagian dari kita melakukan kesalahan ya, seenggaknya kita kedepannya tidak menghasilkan pekerjaan seperti itu kembali. Kita aturannya kita perketat, tidak boleh ada korupsi dan sebagainya, tidak ada boleh ada narkoba dan sebagainya. Kita memperbaiki di situ, kita melindungi emang tanggung jawab kita sebagai bagian dari instansi tersebut gitu loh. Ya itulah orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab aja sebenarnya sih intinya kenapa kata-kata oknum ini keluar. Jadi ya udah, lu bukan teman gue, lu oknum gitu, bukan bagian dari gue. Banyak kan kasus bukan kasus sih, kata-kata oknum dipakai di semua influence terbesar ya, kayak Deddy Corbuzier, Riwandi, semua menggunakan kata oknum loh. Padahal ya bilang aja lu salah, ya udah lu salah coy gitu. Nggak usah lu bawa oknum, nggak usah lu kayak seolah-olah dia bukan temen gue gitu, lu bukan bagian dari instansi ini, lu oknum gitu, bukan coy. Gue nggak setuju sih menggunakan kata-kata oknum ya. Lu misalkan kepolisian, salah satu pekerja polisian itu melakukan kesalahan lah, misalkan dia narkoba atau misalkan dia membunuh lah, itu bagian dari oknum loh. Lu itu bagian dari kepolisian kok, apa lu disebut oknum? Ya udah, kepolisian harusnya minta maaf gitu loh, harusnya menindak tegas atas bertanggung jawab lah atas pekerja yang ada di dalam instansi tersebut. Entah apakah dia diskors atau dikeluarin atau dipecat atau sebagainya, kan bisa ntar kan ada jalur hukum. Setelahnya ada jalur hukum yang bertindak gitu kan atas kesalahan yang dia perbuat gitu. Ya banyak lah, misalkan narkoba, gembong narkoba ya, terus di dalam salah satu pekerja ternyata dia bandar dalam suatu perusahaan terbesar, disebutnya oknum. Nah itu kan dari perusahaan lu yang ngerekrut, lu yang ngetes, kenapa bisa terjadi pekerja lu melakukan kesalahan tersebut gitu loh. Itu aja ya, bentuk tanggung jawab aja sih sebenarnya. Makanya menggunakan kata-kata oknum ini bukan seolah-olah sih, memang tidak mau bertanggung jawab aja bahwa ya lu bukan bagian dari gue gitu, lu lepas gitu, lu mencoreng nama baik lah, emang udah mencoreng, ini kan bagian dari instansi lu gitu loh.
apalagi kepolisian udah paling terkenal tuh, polisi-polisi yang kayak gitu kan, ya menderet kemana-mana gitu, oknum gitu apa, kayak gue juga bingung oknum dari mana nih, kata-kata oknum ini apa ini, aneh, bodoh nih, tolol, istilah apa ini, kayak mitos pas gue cari riset tuh kok kayak gini analoginya, gue berdasarkan gue generalisir, wah kata-kata oknum ini kayaknya nggak pantas untuk digunakan terus untuk menjadi bahasa atau istilah sering yang seolah-olah kayak tidak bertanggung jawab atas si pekerja atau bagian dari komunitas atau organisasi atau perusahaan atau instansi dan sebagainya lah gitu, ya kan bagian dari dia ya, apain lu tiba-tiba nih orang oknum, kan tuh oknum, itu oknum. Oh, oke lah kita sebut oknum apa, ya udah itu bagian dari lu salah ya lu harus bertanggung jawab atas orang di dalam pekerja itu, bukan oknum dong gitu loh. Ya gue kayak banyak penempatan kata-kata yang kata gue tolol gitu, aneh banget, apa sih kayak menggunakan kata oknum gitu loh. Itu satu. Yang kedua, gue nggak setuju ke atas nama Konoha. Itu bagian kayak banyak tuh podcast atau yang influencer menyebut kayak apa ya, sarkas mungkin kan. Konoha kan kayak kata-kata sarkas kan bagi kayak itu kan bagian dari negara Konoha, itu kan bagian dari Wakanda, itu kan negara Wakanda, itu kan negara Konoha loh. Bilang aja Indonesia coy, bilang aja negara, sebut aja, nyebut merek aja, nggak usah seolah-olah lu kayak apa ya, mengsarkaskan itu gitu. Wakanda, Konoha juga itu nggak tepat ya. Konoha, Wakanda itu kan terlalu fantasi gitu loh. Lu bisa bedain gak sih terkait mana fantasi mana real gitu ya? Gue tau lah dari satu sisi ini kan bercandaan mas, kita pakai menggunakan kata Konoha untuk menutupi bahwa Indonesia itu gini, bahwa Indonesia itu gini, makanya kita sebut untuk kata-kata sarkas gitu menggunakan Konoha, kita menggunakan Wakanda, itu negara Wakanda, itu negara Konoha, ya buat apa gitu, bilang aja Indonesia kalau emang itu Indonesia, gue selalu sarkasin gitu loh. Kalau emang jelek, ya jelek aja gitu loh. Kalau emang tolol aja. Gak usah seolah-olah lu menutupi ketololan lu, kejelekan lu, kebodohan lu gitu loh. Aneh gitu loh. Kayak apa sih orang-orang ini? Jelek aja cuy gitu loh. Salah aja. Apa beda? Apa yang merugikan lo kalau lu salah? Apa yang merugikan lo kalau lu jelek? Lu bisa ya apa gitu loh ya, salahkan bagian dari pembelajaran, bagian dari proses hidup gak sih sebagai manusia, bagian proses juga bagian dari investasi untuk memperbaiki semua aturan-aturannya gitu loh ya, untuk memperbaiki Indonesia gitu loh. Itu kan kata-kata kayak Wakanda, Marvel bagus, canggih, dibandingin sama Indonesia yang sejelek ini. Gue mau bilang aja Indonesia emang jelek sekarang. SDM itu rendah, di bawah rata-rata menurut gue. Memang banyak orang yang pinter speak up, yang ini, yang itu. Gue yakin sih orang Indonesia tuh pinter-pinter, cuma dibodohi. Cara mengkomunikasikannya yang jelek, cara pemerintah mengkomunikasikan ke masyarakat yang jelek. Tidak ada pemerataan bahasa, tidak ada pemerataan pendidikan. Itulah yang membuat kita seolah-olah kayak ada gap terlalu jauh antara orang ya, kalau misalkan kasta, kita sebut kasta negara, SDM kelas kasta tinggi sama kasta rendah ke bawah, itu emang gapnya jelek, jauh gitu loh. Karena apa? Pendidikannya jelek, ilmunya kurang pemerataan, pendidikannya kurang pemerataan, sistemnya begitu, semua punya kepentingan masing-masing. Ya memang kita punya, oke lah, misalkan gue dari sisi pemerintahan, kita ingin memperbaiki, kita ingin memerataan Indonesia, kita bikin IKN untuk perata, tapi apa? Jangka panjangnya itu nggak ada. Untuk pemerintahan dibuat 5 tahun sekali, pemilunya sekali, ada pemerintah baru, presiden baru, yang pemerintah lama di reset, bikin baru lagi.
nanti begitupun selanjutnya udah lingkaran setan jatuhnya kan. Ya, contohnya IKN, contohnya Hambalang, semua dikorupsi semua. Ini IKN gue yakin nih cuma berapa ya, karena ada Gibran aja kan makanya disorot. Itu Gibran juga kayak orang aneh ya, gue nggak tahu sih cara dia seperti apa. Menurut gue nih orang-orang Gibran ini orang yang terlalu rapi aja gitu, cara mainnya rapi lah semua ke Prabowo nya juga begitu ya. Untung tegas gitu, untung dia melihat itu. Jadi kan ya gue sih kasihan tuh kalau melihat dari sisi presiden, dari masyarakat, dari orang yang paling ya gue baris dari sudut pandang paling atas. Gue ngeliat Prabowo nih anjir semua diurusin sama dia. Yang tersorot media memang sih, yang tersorot media memang ke dia terus kan. Jadi selalu kita merasa kasihan nih Gibran kerja apa kan, sama kayak Maruf Amin kerjanya apa gitu kan. Ya kita nggak ngeliat aja sih, memang ya mungkin tidak mau tersorot kali ya gitu ya. Balik lagi Konoha Wakanda ya, intinya satu sih, lu nggak usah sebut-sebut, nggak usah sarkas, nggak usah apa ya, bilang aja jelek sih jelek aja gitu loh. Sebut aja merek Indonesia jelek, memang jelek Indonesia itu. SDM rendah, gap tumpang tindih, semua jelek, pemerataan yang gak ada. Terus tiba-tiba ada kata istilah baru oknum, seolah-olah tidak bertanggung jawab atas pekerja yang di bawah naungan dia, disebutnya oknum padahal itu bagian tanggung jawab dari dia gitu guys. Maksud gue ayolah kemana, berpikirlah gitu loh ya. Ini mah curahan gue aja ya, gue cuma ayolah kita bahas nih gitu loh. Kalau dari sudut pandang gue kayak gini nih, dari hasil semua pengamatan gue cari riset, dari semua pendengaran orang-orang ngomong, kayak ya sarkas boleh, cuma jangan terlalu sarkas gitu loh. Bilang aja jelek ya, lu sarkas, apa orang semua ngerti tentang sarkas? Itu loh pertanyaannya. Segmented, memang segmented. Lu bilang ini enggak kok, ini semua melos harus nomor apa? Iya, lu coba cek dulu lah orang paling rendah di Indonesia tuh di mana sih pendidikannya. Apa iya misalnya Jakarta lah, gue ambil contoh pendidikan, kita ngeliat gedung, wih Sudirman keren-keren, jalannya bagus, gedungnya tinggi-tinggi kayak orang kaya semua. Itu mah orang swasta semua. Orang pemerintahnya ya oke, bagus kan. Coba lu lihat di pinggiran-pinggirannya, di balik sisi mewahnya gedung-gedung di Jakarta, pasti di baliknya ada orang yang miskin, orang yang rendah gitu loh, rusun yang terbengkalai, debu. Ya lu nggak ngeliat sampai ujungnya aja, cuma ngeliat dari permukaannya doang gitu loh. Lu harus ngeliat dari semua sisi dalemannya, dari sudut pandang masing-masing manusia itu seperti apa, dari kacamata paling atas itu seperti apa. Ayolah kemana, Indonesia ini indah tuh negaranya, cuma emang SDM-nya aja rendah sih. Kata gue nggak yakin sih Indonesia emas itu, itu mah cuma harapan kosong sih menurut gue. Realistis aja lah berpikir, itu nggak usah penuh harapan boleh, cuma kita harus mengimbangi dengan realistis. Itu aja sih, kayak singkatan. Balik lagi kita ke kata-kata tolol ini coy. Singkatan tuh apa ya, tadi gue cari ada tuh PPKM. Apa nih PPKM? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu karena gue taunya PPKM ini dari COVID. Nah gitu kan, ini bilang aja kan orang luar menggunakan lockdown. Wih, karena lockdown terlalu serem, semua ekonomi tidak masuk, kita menggunakan istilah PPKM. Sama aja coy, bilang aja pembatasan masyarakat gitu, nggak boleh keluar. Kalau emang nggak mau pakai bahasa Inggris, kalau mau pakai bahasa Inggris juga nggak masalah, serapan lockdown gitu. Di KBBI juga banyak, juga orang-orang KBBI juga aneh, semua dimasukin, nggak ada pure ya. Rata-rata kan karena kita berbangsa, bersuku yang banyak beragam, semua serapan dimasukin ke KBBI jadi bahasa baku gitu. Juga kadang baku juga terlalu baku gitu loh. Ya udah santai aja coy berbahasa itu, nggak usah terlalu gimana gitu kan. Kayak banyak tuh orang misalkan I so speed tuh,
gue malah sedih coy ketika dia ngomong minggir lu apa tuh yang setan apa ya, apa lu setan apa gitulah bukannya bahasa-bahasa. Ya ngapain lu ngajarin orang isospeed orang luar negeri untuk memberi kita contoh dengan baik-baik gitu loh. Pakai bahasa yang benar. Ini pakai bahasa pasar buat apa gitu, formal ya nggak terlalu formal juga, cuma kayak kayak minggir lu miskin, minggir lah. Kapan dia tiba-tiba belajar bahasa itu, kayak siapa yang ngajarin gitu loh, kayak istilahnya gitu loh, kayak misalnya orang tua tiba-tiba anaknya ngomong kotor, siapa yang ngajarin gitu kan, istilahnya gitulah secara kasar kan. Kita nggak terima ya sebagai orang yang berpikir mah, harusnya nggak terima sih kok bahasa-bahasa pasar yang terkenal dari Indonesia gitu loh. Malu coy, malu gitu loh, gitu kan. Kayak enak sama datang, aku cinta padamu, aku cinta Indonesia, kayak bahasa-bahasa. Kalau kita orang luar bertamu ke Indonesia kan bisa pakai bahasa-bahasa kayak gitu kan, enak gitu loh. Ini minggir lu miskin, minggir lu opo, sopo yang ngajarin tuh opo, malu coy, siapa sih gitu loh kan. Jadi gue sebagai orang Indonesia yang bisa berpikir aja kayak, lu nggak malu apa gitu loh. Gue malu sih aja tiba-tiba sosmed tuh orang yang terkenal famous lah kita bisa bilang, tapi dia tahu bahasa Indonesia cuma kata-kata pasar itu tadi. Menurut gue sih bahasa pasar ya, minggir lu miskin apa lu setan apa itu loh, bahasa itu nggak, gue juga nggak terlalu ini, cuma kayak ke highlight aja kayak bener nih orang luar diajarin bahasa kayak gini sama orang Indonesia, tolol kata gue mah. Itu gitu sih guys, kayak kita tuh emang dituntut untuk apa ya, berkomunikasi yang baik gitu, komunikasi yang baik, jujur, sarkas boleh asal lu tahu segmen sarkas itu seperti apa, audiens ketika lu berkomunikasi di depan orang tuh seperti apakah dia paham sarkas akan sarkas itu, akan sindiran itu gitu. Kalau gue sih lebih baik lu ngomong jujur, pahit, jelek, supaya dia sakit hati, supaya dia belajar, daripada lu ngomong sarkas tapi diserap sama dia, ngomong kayak seolah-olah baik, apa ya, dilembutin, dibagusin, terus dia, lu nggak tahu nih ternyata orangnya berpendidikan rendah, dan oh iya bagus gitu, kata orangnya bagus kan, jadi kasihan lah orang itu coy. Manusia ini juga gampang ditipu gitu loh. Nggak semuanya berpendidikan sama, nggak semuanya manusia itu berpikir sama seperti elu gitu sih. Kayak ya berkomunikasilah dengan baik lah, sesuai dengan siapa yang menjadi lawan bicara lu gitu ya. Gimana ya, gue juga sedih sih. Seharusnya Indonesia ini bisa menjadi negara maju sih, cuma kasihan orangnya tolol-tolol gitu aja guys. Ya thank you yang udah menonton. Sekian dari saya, terima kasih, see ya.